Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan ini, saya akan mengetes adapter charger buatan dari brand Tutti yang support PD atau daya 65 watt yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 40.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes adapter charger dari brand Tutti yang support daya 65 watt ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD 2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke power bank Cooktek ini support PD input daya 90 watt namanya ultra fast input. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger dari brand Tutti ini dalam mencharging berbagai macam alat tes yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Tutti PD 65 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Cukup bagus sekali, ada tulisannya Tutti dan ada berbagai macam icon seperti ini. Kemudian kita akan dapat kemasan seperti ini. Nah, ini kemasan adapter chargernya. Kemudian kita akan dapat kemasan seperti ini di dalamnya. Dan kita akan dapat adapter charger dari brand Tutti. Model fisiknya seperti ini. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya Tutti seperti ini. Lanjut kita lihat dari sisi ini kosong. Sisi sini kosong. Lalu dari sisi bagian sini ada tulisannya Quick Charging 3.0 dan PD 65 watt. Di sini ada LED indikatornya akan nyala ketika kita hubungkan ke listrik. Lanjut kita lihat dari sisi sini ada dual port, yaitu satu port USB-C dan satu port USB-A. Coba kita lihat dari sisi pin adapter charger ini menggunakan berapa pin, dan lihat ini port USB-A-nya. Nah, lihat ada 4 pin ya untuk USB-A-nya. Nah, oke, lanjut kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi model 77A2C. Lalu ini struktur outputnya dia, yaitu maksimalnya 3,5 ampere. Dari sisi ampere paling besar, dari sisi voltase paling besar 12 volt. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality adapter charger Tutti 65 watt ini. Coba kita lihat dari sisi finishing dahulu. Dari sisi tulisan menurut saya ya standar lah ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi tulisan yang sebelah sini juga standar. Nah, kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, bisa dilihat di sini. Nah, sama juga standar sesuai dengan harga. Lanjut kita lihat dari sisi port. Nah, kita lihat ini menurut saya juga standar sesuai dengan harga. Lanjut kita lihat dari sisi misalnya nempel magnet. Nah, ini saya ada magnet seperti ini. Ini contoh saya tempelkan magnet ke Tutti dahulu. Dia nempel magnet. Nah, artinya
portnya ini kalau jarang digunakan ya adapter chargernya akan berkarat karena bisa nempel magnet seperti itu. Dibandingkan dengan misalnya contoh adapter charger Baseus ini, lihat dia tidak nempel magnet. Nah lihat ini saya taruh di sini ya. Nah tidak nempel magnet. Ini Baseus. Sehingga untuk pemakaian dalam jangka waktu lama walaupun adapter chargernya jarang digunakan itu tidak mudah berkarat bagian portnya ini karena tidak nempel magnet. Contoh yang lainnya yang nempel magnet ini ada Amino. Nah contoh lihat ini ya nempel magnet, lihat ini. Nah artinya kualitas port dari adapter charger Tuti ini setara dengan Amino. Kemudian lanjut, coba saya getok-getok adapter chargernya. Oke, lihat ini. Tidak terlalu tang-tang tapi tidak terlalu tek-tek juga, standar sesuai dengan harga. Coba saya bandingkan dengan Baseus. Coba ini saya ketok-ketok Baseusnya, masih berkualitas Baseus. Kalau Baseus tek. Nah ya seperti itu. Kemudian coba kita timbang. Ini saya ada pembanding tapi kurang sebanding sih ya. Ini Baseus 18 watt versus Tuti 65 watt. Tapi tidak apa-apa, coba saja ya. Nah ini saya nyalakan dahulu timbangannya. Nah oke, sudah nol. Coba Tuti dahulu. Ini 65 watt Tuti 58,9, anggap 58. Kemudian Baseus yang 18 watt coba 55. Nah kualitas beratnya hampir setara dengan Baseus walaupun wattnya beda. Ini 65 watt 18 watt. Sekali lagi sesuai dengan harga. Coba saya bandingkan dengan Amino. Amino ini 45 watt PD tapi dari sisi desain beda ya. Jelas berat Amino tapi tidak apa-apa, hanya sebagai pembanding. Kalau Amino 100 gram. Nah ya, jadi untuk kualitas built-in quality lah ya, kira-kira built-in quality dari Tuti ini ya sesuai dengan harga, tidak usah komplain ya. Sekali lagi ingat harga. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu. Nah lihat ini ya, sudah selesai tes protokol isi daya cepat lewat jalur USB A. PD tidak aktif, wajar karena saya tes lewat jalur USB A. Kemudian dia support semua protokol isi daya cepat kecuali PUM Express 2.0 dia tidak aktif. Oke, sekarang tes lanjut untuk jalur USB-C ini. Nah lihat ini ya, lewat jalur USB-C sudah selesai. Dia support PD langsung aktif dengan daya maksimalnya 30,25 watt. Kemudian VOOC tidak aktif, Super VOOC tidak aktif, dan PUM Express 2.0 dia tidak aktif. Jadi kalau disimpulkan kemampuan dari sisi USB A plus USB-C adapter charger Tuti ini support semua protokol isi daya cepat ya, kecuali PUM Express 2.0 atau versi 2 dia tidak aktif. Jadi mendekati sempurna kemampuan protokol isi daya cepat sekali lagi adapter charger dari brand Tuti ini. Baik, lanjut, ini saya tes dari sisi PD trigger. Nah lihat tadi kalau kita lihat dari sisi kemampuan fast charging dia support daya 30 watt. Nah ini kalau dibuat detail PD triggernya dia support dengan ampere paling besar mencapai 3 ampere. Lihat ini. Kemudian voltase paling besar dia mencapai 12 volt. Nah ini ya hasil dari kemampuan PD trigger dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat, start dari baterai 3%. Nah oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel e-sager ini. Nah lihat ini ya, dia support PD 10 watt untuk ke ponsel iPhone. Ingat ya, ini ponsel era tahun 2018 ke bawah. Jadi dengan daya seperti ini menurut saya sudah sangat bagus. Oke, kita cek dari sisi yang lain, misalnya dari sisi stop kontak. Maaf saya tidak menggunakan USB Dr. Finersi karena crash kalau sama-sama menggunakan kabel digital display yang ada wattmeternya sama USB Dr. Finersi. Jadi saya menggunakan stop kontak ini, lihat dayanya 11 watt. Jadi cukup bagus sekali ya adapter charger Tuti ini support PD ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone seri di atasnya, misalnya iPhone 10, 11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Robot yang support daya 120 watt atau 6 ampere. Lihat start dari baterai 4%. Coba kita lihat dari sisi notifikasi fast chargingnya aktif. Nah ya oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi, saya tata seperti ini. Nah, oke. Dari sisi stop kontak mencapai 16 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finirsi lihat 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,2 watt. Nah, ini sudah sesuai ya. Dia jalan fast charging Samsung 15 watt real berada di daya 13,2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, indikator quick chargingnya aktif. Nah, oke, coba kita biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Nah, ini struktur dayanya antara stop kontak dengan USB Dr. Finirsi. Jadi bisa ya untuk charging ke ponsel Xiaomi quick charging 18 watt aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, status fast chargingnya aktif bisa dilihat di sini. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi, saya tata seperti ini. Oke, dari sisi stop kontak mencapai 20 watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Dari teori ponselnya fast charging 18 watt real berada di daya sekali lagi 16,7 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Ini Anker Zolo 240 watt. Lihat start dari baterai 23%, supercharging aktif, ada komanya, petir double. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi, saya tata seperti ini. Nah, lihat ini, dia masih naik dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dari sisi stop kontak mencapai 22 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finirsi struktur dayanya 8,7 volt kali 2 ampere sama dengan 18,2 watt. Nah, kalau Huawei fast charging protokol itu 18 watt maksimalnya hingga di bawahnya. Kemudian kalau super fast charging protokol atau SCP ya, supercharger protokol, itu ketika dayanya di atas 18 watt. Lihat ini, dayanya di atas 18 watt. Walaupun selisihnya ya, selisih 0,3 watt tetap dia akan mendeteksi tadi benar sudah notifikasinya supercharging, super bukan fast. Jadi cukup bagus sekali ya performa adapter charger TUT ini yang support supercharger protokol ke Huawei Real berada di daya 18,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 11%, petir double aktif, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Ini dayanya masih naik, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dayanya sudah mencapai pada daya 24 watt stop kontak, 25 watt, 26 watt. Kemudian USB Dr. Finirsi 9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 23 watt naik turun. Jadi cukup bagus sekali adapter charger TUT ini bisa untuk charging ke ponsel Samsung super fast charging 25 watt real berada di daya 22-23 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 25%. Tidak ada komanya ya karena saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, biasanya saya kebanyakan ketika menghubungkan adapter charger yang support PD ke ponsel yang dayanya di atas 18 watt, itu lebih banyak saya hubungkan lewat jalur PD atau USB-C. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 17 watt stop kontak. Kemudian USB Dr. Finirsi, lihat struktur dayanya 9,1 volt kali 1,6 ampere sama dengan 15 watt. Nah, ini jalan di fast charging Infinix 18 watt real berada di daya 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A.
lihat start dari baterai 6%. Sementara status chargingnya belum aktif, kita tunggu sebentar sambil kita analisis dari sisi struktur daya. Oke, biarkan ponselnya standby dahulu biar stabil dayanya. Lihat ini, dayanya tadi 0 watt ya. Ini dia restart. Nah, mencapai 23 watt dari sisi stop kontak. Coba kita lihat dari sisi USB terdefinisi 19 watt. Nah, kalau dayanya di atas 18 watt, itu namanya dia yang aktif dar charging. Entah dar charging 20 watt atau 30 watt atau 33 watt, intinya dia dayanya di atas fast charging. Kalau fast chargingnya Realme itu 18 watt, kalau di atas itu sekali lagi namanya dar charging. Nah, lihat seluruh dayanya 8,9 volt kali 2 ampere sama dengan 18, sekian watt. Walaupun koma sekian, intinya dia berada di daya sekali lagi di atas 18 watt. Oke, dari sisi struktur daya sudah selesai. Sekarang kita cek dari sisi notifikasi lagi. Nah, oke, saya nyalakan layarnya. Nah, DART-nya aktif. Nah, ya cukup bagus sekali ya performa adapter charger Tuti ini yang support DART charging. Sekarang coba saya lihat dari sisi sistem baterai. Nah, lihat ini, saya cek lebih detail lagi. DART charging. Nah, ya sekali lagi cukup bagus sekali. Performa adapter charger Tuti ini support DART charging ke ponsel Realme dengan rel berada di daya di atas 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%. Tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Nah, lihat ini ya. Dia dari sisi stop kontak mencapai 12 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi membaca 5,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 10, sekian watt. Nah, dia berada di daya di atas 10 watt. Artinya support fast chargingnya itel. Kalau itel fast chargingnya itu 18 watt, ini real berada di daya 10,1 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Lihat start dari baterai 1% atau habis total. SuperVOOC aktif 45 watt, ada komanya. Oke, kalau kita lihat dari sisi tulisan namanya ultra fast charging. Itu ketika SuperVOOC-nya aktif. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, saya tata seperti ini. Lihat dari sisi stop kontak mencapai 25 watt. Dari sisi USB Dr. Finersi 8,5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20,3 watt. Nah, ini secara status SuperVOOC-nya aktif. Nah, kalau ring daya seperti ini menurut saya SuperVOOC 33 watt ya. Nah, lihat ini karena dia berada di atas daya 20 watt. Kalau 20 watt itu VOOC, sedangkan SuperVOOC di atas daya 20 watt. Nah, ya seperti jadi adapter charger ini support SuperVOOC 33 watt ke ponsel Oppo Real berada di daya 20,6 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 2%. Indikator yang muncul quick charging. Nah, oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Nah, lihat dia mencapai pada daya 24 watt, 25 watt, 26 watt, masih bisa naik kah? Nah, kira-kira sudah 26 watt ya maksimalnya dari sisi stop kontak. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat 8,3 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 22, sekian watt. Nah, ini menurut saya ya jalan di turbo charging kalau tidak 22,5 watt, 33 watt. Dilihat dari sisi struktur daya, bisa dilihat di sini. Nah, ya, jadi cukup bagus sekali adapter charger Tuti ini support Xiaomi turbo charging 22 watt atau 33 watt real berada di daya 22, sekian, tentunya lewat jalur PD, jadi tidak ada komanya.
Kalau bahasa saya setara dengan tadi Xiaomi Turbo Charging 33W atau 22,5 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80W. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 2%. Sementara indikator yang muncul standar charging ya baterainya tadi. Oke, biarkan ponselnya mode mati. Biar stabil dayanya. Ini saya hubungkan lewat ponsel mode mati dahulu. Nah, lihat restart USB Dr. Finirsinya. Nah, oke, sekarang kita analisis dahulu dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Lihat, dari sisi stop kontak masih jalan di daya 11 Watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finirsi, nah lihat dia restart lagi. Ini biasanya tanda-tanda naik kan ya dayanya di atas 18 Watt. Nah, ini lihat. Dari sisi stop kontak mencapai 26 Watt, 25 Watt maksimalnya. Dari sisi USB Dr. Finirsi kita lihat 8,2 volt kali 2,5 ampere sama dengan 20 Watt. Nah, lihat. Nah, ini secara struktur daya support di Vivo flash charging 33 Watt karena dayanya di atas 18 Watt. Nah, ya lihat ini. Cukup stabil dayanya, lihat. Oke. Dari sisi struktur daya sudah beres. Oke, sekarang coba saya cek dari sisi notifikasi yang ada di ponsel. Tadi standar charging, sekarang berubah menjadi flash charging. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Ada desimalnya dan ada animasi flash chargingnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini start dari baterai 4%. Nah, flash chargingnya aktif. Nah, lihat ini ya, flash chargingnya aktif. Cuman tidak ada desimalnya. Jadi ya cukup bagus sekali. Performa adapter charger Tuti ini support Vivo flash charging 33 Watt ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 7%. Indikator yang muncul fast charging. Nah, kalau yang muncul fast charging tidak bisa di custom ke hyper charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dari sisi stop kontak mencapai 21 Watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi, struktur dayanya 8,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 17-18 Watt. Lebih stabil di 17,8 Watt. Nah, lihat ini. Jadi sudah sesuai. Jalan di Infinix fast charging 18 Watt. Real berada di daya 17, sekian Watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 Watt. Secara adapter charger bawaan, ini menggunakan Samsung Super Fast Charging 2.0 45 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan lewat jalur PD. Indikatornya sudah nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi versus stop kontak. Nah, lihat. Dari sisi stop kontak mencapai 23 Watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi, struktur dayanya 12 volt kali 1,6 ampere sama dengan 20,4 Watt. Nah, ini bisa ya digunakan untuk charging ke laptop Samsung. Real berada di daya 20,4 Watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advent Soulmate X yang support USB Type-C PD 12 volt dan 20 volt. Karena ini voltase paling tingginya 12 volt, akan saya hubungkan ke bagian USB-C yang 12 volt khusus charging saja. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator nyala berkedip warna oranye. Nah, ini untuk Type-C-nya mode charging yang khusus untuk charging, sedangkan yang sini Type-C full fungsi butuh daya 20 volt ini, sedangkan yang ini 12 volt. Oke, biarkan mode laptopnya mati biar stabil dayanya. Kalau dari sisi adapter charger bawaan, dia struktur dayanya 12 dikali 3 ampere sama dengan 36 Watt. 12 volt kali 3 ampere gitu ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Lihat, stop kontak 18 Watt. Kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi 12 volt. Nah, artinya sudah ngangkat di voltase 12 volt. Cuma ampernya agak rendah, 1,3 ampere. Jatuhnya 15,9
9 watt dayanya. Nah, ini yang kita lihat kalau buat laptop yang membutuhkan voltase mutlak ya, seperti 12 volt atau 20 volt, yang dilihat jangan wattnya, jangan ampernya, tapi voltasenya. Lihat nih, dia sudah ngangkat di 12 volt, artinya bisa untuk charging ke laptop Advance atau laptop lainnya yang membutuhkan struktur daya 12 volt. Baik, lanjut tes untuk charging ke power bank yang support input daya 90 watt. Ini dari brand Cooktek ya, namanya ultra fast input 90 watt. Jadi adapter chargernya secara teori kan tadi 65 watt. Kita lihat dia mentok di daya berapa watt ketika charging ke power bank. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, lihat sudah terhubung ya. Nah. Oke, ini masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar. Ini dayanya mentok di, ternyata masih naik kah? 16,8 watt. Nah, lihat ini. 16,7 watt. Kalau dilihat dari sisi struktur daya 1,4 ampere kali 12 volt. Sudah sesuai ya. Karena dia daya voltase maksimalnya 12 volt. Nah, oke. Ini dari sisi digital display Cooktek membaca. Sekarang coba kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Stop kontak 21 watt. USB Dr. Finersi seluruh dayanya 12 volt kali 1,5 ampere sama dengan 18,3 watt. Nah, segini kemampuan maksimalnya dia atau adapter charger TUT ini ketika digunakan untuk charging ke power bank yang support PD input 90 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali yang saya gunakan untuk recharging ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Kalau dilihat dari sisi berdasarkan spesifikasi aplikasi ya, ini menggunakan baterai jenis polimer, start dari baterai 5%. Nah, ini lihat, ini kapasitasnya 5000 mAh. Tingkat kesehatan baterai masih good. Oke, saya charging sekarang mode ponsel mati. Lihat, start dari baterai 5%. Mode ponsel mati ya, sekali lagi. Lanjut untuk saya nyalakan timernya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 38 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini ya, terisi 57%. Artinya per menit kurang lebih nambah lebih dari 1%. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Lihat, temperatur adapter charger mencapai sekitar ini 45 derajat Celcius atau 46, 47, 50 derajat Celcius. Panas agak menyengat, tapi belum terlalu menyengat. Ini saya pegang. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal ya, cuma 36 derajat Celcius. Nah, lihat ini. Nah ya, 36 derajat Celcius hangat normal, ini saya pegang. Coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Jalan di 13 watt dalam waktu 39 menit. Jadi wajar bila ponselnya memiliki temperatur hangat normal, sedangkan adapter chargernya panas agak menyengat. Tapi tidak apa-apa, yang penting tidak drop menurut saya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 20 menit. Coba kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Sekali lagi dalam waktu 1 jam lebih 20 atau 21 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger dari brand TUT yang secara tertulis ini support daya 65 watt. Tapi saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Output USB-C maksimalnya di 30 watt. Kemudian USB-A support supercharger protokol 22,5 watt. Ya, kurang lebih di sekitar 22,5 watt. Kalau SuperVOOC mencapai sekitar 33 watt. Jadi kalau 65 watt ini menurut saya digabung ya, yaitu USB-C anggap 30 watt, kemudian ditambah SuperVOOC 33 watt, sama dengan totalnya 63 watt. Jadi biasanya seperti ini dibulatkan menjadi 65 watt. Sama seperti kayak adapter charger Xiaomi turbo charging 67 watt, itu kan struktur dayanya 6 ampere dikali 11 volt. Kalau di total sama dengan 66 watt, tapi dibulatkan menjadi 67 watt. Oke, lanjut.
dari sisi kemampuan fast charging menggunakan USB Dr. Finish cukup bagus sekali. Adapter charger 2T ini support semua protokol isi daya cepat kecuali Pump Express 2.0 atau versi 2 dia tidak bisa. Lanjut, ketika saya tes secara manual satu persatu ya, hampir support semua protokol fast charging ponsel, kemudian juga support supercharger ke beberapa ponsel mengikuti ya. Tadi juga ke misalnya tablet Huawei supercharger 22,5 watt dia aktif, ke Samsung super fast charging 25 watt super fast chargingnya juga aktif. Tapi tadi juga misalnya ke Realme direct charging 33 watt juga aktif direct chargingnya. Contoh juga ke ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt dia juga aktif SuperVOOC-nya. Misalnya yang lain ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt dia juga aktif flash chargingnya, tapi di ring daya sekitar 33 watt. Tapi ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini menurut saya setara karena lewat jalur PD ya, dia berada di daya di atas 20 watt. Jadi ya perkiraan setara dengan Xiaomi Turbo Charging, kalau tidak 22,5 watt ya sampai 33 watt. Sekali lagi, tidak keluar Mi Turbo Chargingnya, tapi dilihat dari sisi struktur daya seperti atau setara Xiaomi Turbo Charging 22,5 watt atau 33 watt. Lanjut, dari sisi tes ke laptop juga bisa. Tadi saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 dia juga support dan ngangkat ya. Sama juga ketika saya tes ke laptop Advance yang membutuhkan input Type-C charging daya 12 volt dengan menggunakan adapter charger 2T ini juga ngangkat di 12 volt. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging tadi saya tes dengan menggunakan Xiaomi Poco M6 Pro ini yang support turbo charging 67 watt. Dari persentase baterai lowbat hingga tricycle penuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Menurut saya ini ya speed chargingnya standar ya, kurang lebih setara dengan Xiaomi Turbo Charging 33 watt dari sisi speed chargingnya ya perbandingannya. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger 2T ini cukup bagus sekali ya, support hampir semua fast charging ponsel dan super fast charging ke beberapa ponsel, dan support juga untuk charging ke laptop. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes adapter charger 2T ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman berminat untuk membeli adapter charger 2T 65 watt, ini link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.